Mari semuanya katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, Yesus telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapakah dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapakah dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, Yesus. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Salam dan selamat pagi kepada kita semua, saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua karena Yesus Kristus tetap menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya. Kita terus bersemangat di hadapan Tuhan melalui perjalanan kehidupan kita di dalam kasih karunia Allah. Kita pasti dapat menempuhi segalanya. Amin. Sebelum kita pergi kepada firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu kita berdoa, kita berserah kepada Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa, supaya hari ini, waktu ini, saat ini adalah saat yang terindah untuk kita mencari Tuhan dan menyembah Tuhan ke atas Dia Raja segala raja. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, karena Engkaulah pencipta langit dan bumi. Dan pada saat ini ya Tuhan Yesus, kami datang bersujud kepadamu Elohim, karena kami percaya hanya kepadamu sahaja Tuhan kami menyampaikan segala apa yang ada di dalam hati kami. Karena waktu
waktu demi waktu, hari demi hari, waktu dan saat demi saat ya Tuhan. Bukan sesuatu, mereka tidak menjanjikan kemegahan, mereka tidak dapat menjanjikan kesenangan, karena segalanya akan menuju kehancuran. Itulah sebabnya pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami semua orang percaya, haleluya, yang percaya kepadamu, datang kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka di dalam Alkitab kita, yaitu di dalam Yehezkiel 37 ayat 1 sampai yang ke-10. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai yang ke-10. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai yang ke-10, demikian bunyinya. Mari kita membaca bersama-sama di dalam apapun version yang kita miliki. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai yang ke-10, bunyi firman Tuhan adalah demikian. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Hai tulang-tulang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi napas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan sesegera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh satu suara berderak-derak, dan tulang itu bertemu satu sama lain, sedang aku mengamat-amatinya. Lihat, urat-urat dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh itu, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kaki suatu tentera yang sangat besar. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan atas firman-Mu ini, yang sungguh luar biasa, ajaib dan dahsyat ya Tuhan. Haleluya. 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 Nah, tajuk firman Tuhan yang ingin saya bawa pada pagi hari ini ialah tulang-tulang kering. Ya, tulang-tulang kering. Seperti mana apa yang dilihat oleh Yehezkiel di suatu lembah. Maka dia melihat di lembah itu, di tengah-tengah lembah itu, seluruh lembah itu dipenuhi dengan tulang-tulang kering. Nah, sebelum kita pergi melanjutkan pembicaraan firman Tuhan kita pada pagi ini, Yehezkiel ini yang mendapat penglihatan-penglihatan daripada Tuhan,
Di mana Yeskiel ini sendiri mempunyai maksud Tuhan itu kuat. Amin. Maksud Yeskiel ialah Tuhan itu kuat. Di mana perkataan Tuhan di dalam nama Yeskiel, yaitu di hujung Yeskiel ada perkataan, ada huruf IL. IL maksudnya Tuhan. Jika sekiranya ada huruf IL di depan ataupun di belakang, itu bermaksud Tuhan. Seperti Israel, itu ada Tuhan. Michael ada Tuhan. Dan juga Samuel ada IL di belakang. Semuanya ada mempunyai nama Tuhan. Nah, Yeskiel ini maksudnya Tuhan itu kuat. Dan Yeskiel ini merupakan seorang imam dan juga seorang nabi. Dia dilahirkan di Yahuda, tetapi dia meninggal di Babel. Dan pada tahun 597 sebelum Masehi, Yeskiel ini antara kelompok pertama yang diangkut dari Yahuda ke Babel. Nah, jadi selama 22 tahun Yeskiel melayani Tuhan, dia mendapat 6 penglihatan. Dan salah satu penglihatan yang dilihat oleh Yeskiel ialah apa yang kita ingin bahaskan pada pagi hari ini. Yaitu penglihatan Yeskiel ialah dia melihat dia berada di suatu lembah, dan lembah itu dipenuhi dengan tulang-tulang kering. Dipenuhi dengan tulang-tulang kering. Nah, sebelum kita lebih dalam, apakah itu tulang-tulang kering ini, saudara? Berkaitan dengan lembah ini, di dalam Alkitab banyak berceritakan tentang lembah. Ya, begitu banyak sekali tertulis di dalam Alkitab tentang lembah-lembah. Ada lembah Yordan, ada lembah Hebron, ada lembah Ekol, ada lembah Yeriko, ada lembah Sidim, dan banyak lagi. Dan biasanya lembah-lembah ini, saudara, adalah satu bentuk geografi yang sangat disukai oleh manusia, yang sangat disukai oleh binatang. Karena di lembah ini biasanya ada sungai yang mengalir. Contoh sahaja di lembah Yordan ada Danau Galilea. Ada sungai mengalir. Itu sebabnya Lot suka pergi ke Sodom dan Gomora. Karena di Sodom dan Gomora itu terletak di lembah Yordan. Dan lembah Ekol, saudara, ialah begitu subur sekali. Alkitab menceritakan bahwa satu tandan anggur itu tidak boleh diangkat oleh satu orang. Terpaksa diangkat 2 orang. Dan lembah Yeriko bagi pokok-pokok kurma begitu hidup dengan subur sekali. Tetapi apa yang Yeskiel lihat di dalam penglihatannya ialah bukan dia melihat anggur, bukan dia melihat pokok kurma, tetapi apa yang dilihat oleh Yeskiel ialah tulang-tulang kering. Tulang-tulang kering. Tulang-tulang kering ini, saya percaya ini bukan hidup. Ini sudah mayat, lebih daripada mayat. Tinggal tulang. Tulang sudah tidak ada kulitnya, sudah tidak ada apa-apa bentuk. Malah diceritakan di dalam penglihatan di Yeskiel ini, tulang-tulang itu sudah terpisah antara satu dengan yang lain. Sudah keluar daripada posisinya. Bukan berada daripada kedudukannya. Nah, tulang-tulang kering ini, kita tidak mengetahui siapa dia. Rupa bentuknya siapa kita tidak kenal. Walaupun ada forensik pada masa itu, ada DNA pada masa itu, tetapi forensik memerlukan sampel yang terdahulu. Sampel sewaktu mereka hidup. Tetapi saya percaya mereka tidak dapat membuat sampel. Jadi itulah sebabnya image mereka, identiti mereka sudah hilang. Hanya tinggal tulang-tulang kering.
Nah, tulang-tulang kering ini, saudara, kita semua mengetahuinya. Kita semua mengenalnya. Ini hanya seseorang yang sudah meninggal, yang sudah mati, yang sudah tidak hidup lagi, maka tulang itu kelihatan, kan? Maka kelihatanlah tulang-tulang setelah orang itu terbunuh. Nah, persoalannya apa yang menyebabkan lembah itu dipenuhi dengan tulang-tulang? Apa yang menyebabkan begitu banyak sekali tulang-tulang ini berselerakkan di lembah itu, saudara dan saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan? Ada dua kemungkinan sahaja, yaitu yang pertama mungkin disebabkan oleh peperangan. Kita tahu pada zaman sebelum Masehi begitu banyak peperangan berlaku, dan biasanya peperangan antara dua bangsa ataupun lebih daripada dua bangsa akan dilakukan di lembah-lembah. Mereka berperang di lembah dan mereka mengadu kekuatan dan menguji, dan mereka berlawan sampai satu pihak akan terbunuh, dan yang terbunuh itu tewas, yang menang, yang hidup itu akan menang. Itu kemungkinan yang pertama. Yang kedua ialah kutuk, ya. Seperti di Sodom dan Gomora, dikutuk oleh Tuhan, dihukum oleh Tuhan, dan maka Tuhan menurunkan api, maka tidak ada satu orang pun yang selamat di Sodom dan Gomora, kecuali Lot dengan dua orang anaknya perempuan. Jadi ada dua kemungkinan bagaimana terjadi tulang-tulang kering ini bertimbun di lembah, saudara. Yaitu yang pertama, sekali lagi saya ulangi, peperangan. Dan yang kedua ialah kutuk, hukuman yang Tuhan jatuhkan kepada bangsa itu. Nah, pada pagi hari ini, saudara, kita akan pergi fokus kepada kutuk. Karena kita tahu pada saat hari ini tidak ada lagi peperangan yang terbuka. Tidak ada lagi peperangan yang melulu seperti itu. Ada, kalau melakukan peperangan, ada undang-undang yang diketatkan. Tetapi kutuk, sejak dunia diciptakan dan sampai dunia ini akan dihancurkan, kutuk, kuasa kutuk itu tetap berjalan. Itulah sebabnya pada pagi hari ini kita akan mengetahui tentang kutuk. Selalunya kita tidak ingin dan tidak suka belajar ataupun mendengar tentang kutuk ini. Di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Dan disambung dalam 14 sampai 41. Ia berbicara tentang berkat dan kutuk. Sekali lagi saya ulangi, di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai yang ke-14 itu berbicara tentang berkat. Dan ayat yang ke-15 sampai ke-41 itu berbicara tentang kutuk. Nah, apa yang tertulis di dalam Ulangan 28 ayat 1? Firman Tuhan menulis, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintah Tuhan, ya, dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri segala perintah yang kuberikan, dan tidak mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya, maka berkat akan datang kepada kita. Jelas ya? Nah, di dalam Ulangan 28 1 sampai yang ke-14 berbicara tentang berkat. Ada 14 ayat. Nah, mari kita lihat 14 ayat yang ke-15 sampai yang ke-41. Ada 26 ayat berbicara tentang kutuk. Berbicara tentang kutuk. Senang saja, saudara. Dan di dalam ayat yang ke-15 mengatakan, jika engkau tidak mendengar suara Tuhan dan tidak melakukan dengan setia segala perintah
dan menyimpang ke kanan dan ke kiri segala yang kuberikan dan tidak mengikuti Allah lain dan menyembah Allah itu, maka kutuk akan datang kepada kita. Nah, maksudnya saudara, sewaktu kita tidak berada di dalam ruangan berkat, maka hanya pilihan yang ini, yaitu kutuk. Tidak ada istilah di tengah-tengah. Separuh berkat, separuh kutuk, tidak ada. Hanya dua pilihan, sama ada kita berada di dalam kehendak Tuhan, maka kita diberi berkat, ataupun di luar kehendak Tuhan, maka kita dikutuk. Di dalam Ulangan 28 ini, berkat hanya diulas 14 ayat, malah kutuk diulas 26 ayat. Maksudnya satu berkat, dua kutuk. Maksudnya engkau di waktu engkau mencari satu berkat di suatu kawasan, maka ada dua kutuk di situ, saudara. Maka risiko kita jatuh di dalam kutukan begitu besar sekali. Maka dengan itu, mari kita pada pagi hari ini kita berhati-hati. Sewaktu Adam dan Hawa tidak mendengarkan suara Tuhan, janganlah engkau makan buah pohon itu. Tetapi mereka tidak mendengar suara Tuhan, dan sehingga mereka memakan buah itu. Dan akhirnya Tuhan mengutuk tanah bagi Adam. Itulah sebabnya sampai kepada hari ini kita begitu bertungkus lumus, kita begitu berjerih payah untuk mencari sesuap nasi. Karena tanah yang kita pijak, tanah yang kita duduk, tanah yang kita tinggal sudah terkutuk. Sudah terkutuk. Oke? Nah, di dalam Ulangan, sekali lagi dalam Ulangan 28, 14 sampai yang ke-41. Wah, begitu menceritakan tentang deretan kutuk. Tuhan menghajar, Tuhan menghukum. Sekali lagi saya ulangi, saya pastikan supaya kita mendengar dan mengambil take note tentang pelajaran ataupun firman Tuhan ini. Orang yang terkutuk ialah mereka yang tidak mendengar suara Tuhan dan tidak melakukan dengan setia segala perintah Tuhan, dan mereka menyimpang ke kanan dan ke kiri tentang apabila mereka mendapat perintah Tuhan, dan selepas itu mereka menyembah ilah lain dan beribadah kepadanya, maka orang itu akan terkutuk. Nah, antara lain di dalam apa yang tertulis di dalam firman Tuhan tentang kutuk ialah engkau akan terkutuk di kota dan engkau di ladang. Maksudnya dimanapun kita tinggal, sama ada kita tinggal di kota dan tinggal di desa dan tinggal di hutan, terkutuk bekerja di situ. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Segala tempat penyimpanan kita, segala apa yang kita simpan, segala apa yang ada di bank kita, apa yang ada di tempat penyimpanan segalanya, terkutuk kata Tuhan. Dan yang lain, terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dan dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan keluar. Begitu dahsyat sekali, saudara. Ini baru antara sebahagian daripada yang tertulis di dalam Ulangan pasal 28 tadi.
Ya, maka harus kita berhati-hati di dalam penghidupan kita ini, saudara. Karena kutuk masih berjalan, masih bekerja. Dan kutuk itu, apabila kita melalaikan firman Tuhan, apabila kita tidak mendengarkan suara Tuhan, dan tidak melakukan perintah firman Tuhan, dan kita menyembah kepada Allah lain setelah kita tidak taat kepada Tuhan, maka kutuk akan bekerja. Jadi kalau saudara dan saudari mempunyai masa, tolonglah baca Ulangan 28, 14 sampai yang ke-41. Karena ini sangat serius. Kita hanya mengejar berkat. Tetapi apabila kita kejar, harus kita ketahui ini, kita kejar satu berkat, dua kutuk sedang menanti di tepi sisi kanan dan kiri. Kalau kita jatuh ke kanan ada kutuk, kita jatuh ke kiri pun ada kutuk. Itulah sebabnya kita harus senantiasa memegang firman Tuhan. Nah, yang kedua, maksud tentang tulang kering ini, saudara, ialah berbicara tentang gereja pada akhir zaman. Tulang-tulang kering ini berbicara tentang gereja pada masa kini. Seperti sekali lagi di dalam Wahyu, awal-awal lagi Yesus memberitahu kepada Yohanes tentang 7 jemaat di Asia Kecil. Karena 7 gereja di Asia Kecil ini akan menceritakan bagaimana situasi, bagaimana keadaan, bagaimana yang akan berlaku pada gereja-gereja pada masa-masa ini. Nah, dalam 7 gereja di Asia Kecil itu, saudara, gereja Efesus, gereja Smyrna, Pergamus, Tiatira, gereja Sardis, Philadelphia, dan juga Laodikia. Ada 2 gereja yang langsung tidak mendapat pujian daripada Yesus Kristus. Yang lain mendapat pujian, tidak ada kritikan, yaitu gereja yang paling kecil, yaitu gereja Smyrna dan Philadelphia. Yesus memuji 2 gereja yang kecil ini. Langsung tidak ada kritikan bagi 2 gereja ini. Gereja Efesus, Pergamus, mereka ada pujian dan mereka juga ada kritikan daripada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi mari kita perhatikan gereja Sardis, gereja Laodikia, Yesus langsung tidak memberi kredit. Yesus langsung tidak memberi pujian kepada gereja ini. Yesus mengkritik, Yesus mencela kepada 2 gereja ini, yaitu gereja Sardis dan gereja Laodikia. Nah, dalam Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-6, Yesus berbicara kepada gereja di Sardis, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Di dalam ayat 2b, engkau sudah hampir mati. Maksudnya dia koma. Maksudnya dia pingsan. Oke? Siapa yang mengatakan jemaat di Sardis hidup? Yang mengatakan bahwa gereja di Sardis itu hidup ialah sesama sendiri ataupun masyarakat sekeliling yang menceritakan, wah hebatnya gereja Sardis. Kita tahu bahwa kota Sardis adalah kota yang sangat kaya karena sungai Peteklos, pasirnya sahaja mengandungi emas. Mengandungi emas. Sungai mengalir. Engkau boleh duduk di situ. Bukan tangkap ikan, tetapi tangkap emas. Itulah sebabnya jemaat di Sardis kaya raya. Kau dapat 1 kilo emas sudah cukup. 1 gram sekarang 200 ringgit. Jadi itulah sebabnya tidak ada tentangan di Sardis.
Segala sesuatu yang mereka perlukan tidak ada masalah. Mereka memiliki segalanya karena mereka hidup mewah. Karena emas yang mereka miliki melalui sungai Petekles itu. Jadi tidak ada tentangan di gereja Sardis. Tidak ada tentangan daripada masyarakat luar. Karena sama-sama kaya. Mereka tidak memerlukan pihak lain. Karena jemaat di situ sangat kaya. Itulah sebabnya mereka mengatakan, wah hebatnya gereja kita, wah besarnya gereja kita, wah banyaknya uang kita, wah banyaknya hebatnya tim pemusik kita, wah hebatnya kita hidup. Tetapi kata Tuhan, engkau mati. Seperti tulang-tulang kering yang dilihat oleh Yehezkiel. Yang kedua, kritikan Tuhan di jemaat Sardis. Segala sesuatu yang engkau lakukan, tidak ada satu pun yang sempurna di hadapanku, kata Tuhan. Maksudnya apa saja yang mereka lakukan, seperti mereka sudah mendapat kutukan daripada Tuhan. Mereka anggap pekerjaan yang mereka lakukan itu, wah sungguh excellent, sungguh cemerlang. Tetapi kata Tuhan, tidak sempurna bagiku. Tidak sempurna bagiku. Kalau kita berusaha, kalau gereja Tuhan berusaha dengan kekuatan diri sendiri, kalau gereja Tuhan mencari Tuhan dengan kemewahan, kalau gereja Tuhan mencari Tuhan dengan kekayaan kita, dengan ego kita, dengan pendidikan kita, dengan gelaran kita, kata Tuhan, engkau tidak sempurna. Itulah sebabnya Yesus mengatakan kepada jemaat Sardis, turutilah firman Tuhan dan bertobatlah. Turutilah dan bertobatlah, hai gereja Sardis. Mari kita selidiki diri kita sendiri, saudara dan saudari. Gereja bukan saja berbicara tentang gedung, tetapi gereja berbicara tentang tubuh kita sendiri. Adakah kita sama dengan jemaat di Sardis? Maka kata Tuhan, kalau kita sama dengan jemaat Sardis, menganggap bahwa kita begitu selesa dengan pangkat dan kedudukan kita pada saat hari ini, Tuhan berkata pada hari ini, turutilah perintah Tuhan dan bertobatlah daripada kesombonganmu. Gereja yang kedua ialah gereja Laodikia. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai yang 22. Ya, di mana Yesus mengatakan, engkau tidak dingin dan engkau tidak panas. Karena di tempat di Laodikia ada satu sungai, di mana airnya tidak panas dan tidak dingin. Di mana jemaat di situ, mereka tidak sungguh-sungguh mencari perintah Tuhan. Mereka tidak sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan. Itulah sebabnya yang panas dan yang dingin semuanya mereka ambil. Ajaran-ajaran yang lain ataupun kompromi dengan Allah lain, mereka semua ikuti. Dan sekali lagi mereka menganggap mereka kaya. Kalau yang Sardis tadi orang lain mengatakan Sardis itu hidup, yang ini gereja Laodikia dia anggap diri sendiri kaya. Maksudnya di Sardis tadi orang lain, jemaat di Sardis menipu orang lain, tetapi jemaat di Laodikia menipu diri sendiri. Mereka menganggap kaya, tetapi kata Tuhan, engkau miskin, engkau melarat, kata Tuhan, engkau buta, kata Tuhan, engkau telanjang, kata Tuhan. Apa maksud Tuhan Yesus berbicara pada sini? Mereka betul-betul melarat tentang pengetahuan mereka tentang firman Tuhan. Mereka benar-benar miskin tentang pengetahuan akan Tuhan. Mereka telanjang di hadapan Tuhan. Tidak ada darah Kristus melindungi mereka. Dan kata Tuhan kepada jemaat di Laodikia, relahkanlah hatimu pada pagi hari ini dan bertobatlah kepada Tuhan. Nah, tulang kering juga berbicara tentang jiwa yang masih terhilang, saudara. Sama ada mereka yang langsung belum mengenal Tuhan ataupun mereka yang pernah datang ke gereja.
Tetapi jiwa mereka sudah menghilang karena pencobaan-pencobaan, karena tekanan-tekanan, karena penderitaan-penderitaan yang mereka lalu. Karena di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-12 mengatakan, barang siapa tidak memiliki anak, siapakah anak itu? Anak itu adalah Yesus Kristus. Ia memiliki hidup. Barang siapa memiliki Yesus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, yaitu Yesus Kristus, dia tidak memiliki hidup. Itu tulang-tulang kering kalau kita tidak memiliki Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Rohani kita seperti tulang-tulang kering yang dilihat oleh Yeskiel di lembah itu. Maka pada hari ini, saudara dan saudari, kalau kita merasakan diri kita ini sudah jauh daripada Tuhan Yesus Kristus, maka pada hari ini seperti jemaat di Laodikia, turutilah dan relahkanlah hati kita pada saat hari ini dan bertobatlah. Karena inilah kesempatan kita. Ada lagi yang dipanggil hari ini untuk kita bertobat kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Nah, dan juga tulang kering juga membicarakan tentang keadaan yang dihadapi oleh orang-orang yang percaya. Tentang situasi-situasi yang dihadapi oleh orang-orang Kristen. Di mana mereka berada di lembah kekeringan. Mereka berada di lembah gersang. Mereka berada di lembah keuangan yang mempunyai masalah. Mereka berada di lembah hubungan yang serius, yang masalah. Mereka berada di lembah pekerjaan yang begitu susah. Mereka berada di lembah kesehatan yang tidak stabil. Jadi pada pagi hari ini, jika ada anak-anak Tuhan yang berada di lembah kekeringan, ada masalah keuangan, ada masalah hubungan dengan anak, hubungan dengan suami, hubungan dengan istri, hubungan dengan pemimpin, hubungan dengan rekan, hubungan dengan jiran tetangga. Datanglah kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Ya. Nah, hanya Yesus Kristus sahaja yang mampu mengubah lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering ini. Itulah sebabnya Tuhan berkata kepada Yeskiel, dapatkah tulang-tulang kering ini dihidupkan? Dan Yeskiel hanya menjawab, hanya Engkau Tuhan yang mengetahuinya. Dan lepas itu Tuhan berkata kepada Yeskiel, bernubuatlah kepada firman Tuhan. Ayat yang keempat, dengarlah firman Tuhan, hai tulang-tulang kering. Siapakah tulang-tulang kering itu? Tulang-tulang kering itu ialah mereka yang sudah jauh daripada Tuhan. Tulang-tulang kering itu ialah mereka yang sedang bergumul di dalam pekerjaan, sedang bergumul di dalam kesehatan yang kronik, sedang bergumul di dalam perceraian, sudah bergumul dengan kes mahkamah, sedang bergumul dengan berbagai masalah. Kata Tuhan Yesus Kristus, dengarlah firman Tuhan. Di dalam Ulangan 28 ayat 1 tadi sudah mengatakan, dengarlah baik-baik, mendengarkan firman Tuhan. Maksud mendengar di sini saudara ialah mendengar dengan kedua telinga kita, bukan dengan satu telinga. Mendengar maksudnya mendengar dengan dua telinga kita, saudara. Mari kita seperti Samuel. Ya Tuhan, berbicaralah, hamba-Mu mendengar. Kata Samuel setelah dia dipanggil oleh Tuhan, Samuel, Samuel. Kata Samuel, ya Tuhan, berbicaralah, hamba-Mu mendengar. Dan apa yang terjadi? Samuel mendengar dan Tuhan menceritakan satu masalah besar yang terjadi di gereja pada masa itu. Di mana Imam Eli dengan kedua anaknya Hofni dan Pinehas
melakukan sesuatu yang tidak layak sebagai seorang imam. Mereka melakukan sesuatu kekejian bagi Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan kepada Samuel, aku akan menghukum Eli dan anak-anaknya. Mari kita patahkan kutukan ini supaya ini tidak berlaku di gereja ini. Dikatakan di sini anak Eli, Hofni dan Pinehas mencemar korban persembahan Tuhan. Siapa Hofni? Siapa Pinehas? Mereka adalah anak imam. Siapa Hofni? Siapa Pinehas? Mereka ini adalah anak orang Kristen. Siapa Hofni? Siapa Pinehas? Dia adalah anak deacon. Dia adalah anak pemimpin. Dia adalah anak penatua. Dia adalah anak pastor. Dia adalah anak imam. Tetapi mereka inilah yang mencemar di bait Allah. Itulah sebabnya Tuhan berbicara kepada Samuel, aku akan menghukum keluarga Eli dan anak-anak. Haleluya. Anak Hofni dan Pinehas, sepatutnya mereka memberi image yang baik sebagai seorang anak imam. Harus mencerminkan bahwa mereka ini adalah anak penatua. Harus menjadi teladan kepada jemaat. Bukan menjadi batu sandungan kepada jemaat. Banyak hamba-hamba Tuhan, banyak jemaat Tuhan pada zaman Eli menjadi imam tersandung. Karena korban bakaran mereka, persembahan mereka dirampas oleh Hofni dan Pinehas. Dan Eli membiarkan sahaja anaknya ini. Jadi pada hari ini kita patahkan kutuk ini supaya roh Hofni dan Pinehas dan Eli tidak ada di dalam gereja ini, di mana menjadi batu sandungan kepada jemaat yang iman mereka masih rapuh. Yang kedua, mendengarlah firman Tuhan. Kita harus mendengar seperti Maria. Seperti Maria sewaktu Maria mengundang Yesus ke rumah mereka. Maksud Maria ialah ada 3 maksud. Yaitu yang pertama pahit, yang kedua memberontak, yang ketiga ingin mendapatkan anak. Jadi maksudnya Maria dan Martha ini, mereka berdua ini adalah di kalangan orang kaya. Mereka berada dalam kelompok bangsawan. Mereka berdua ini memberontak. Jadi sewaktu Yesus datang ke rumah Martha, memang di situ ada tertulis bahwa Maria duduk dekat kaki Yesus mendengar firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, sewaktu Yesus datang, dia tidak terus menjemput Yesus. Yesus masuk saja ke rumah Martha itu, dia tidak tiba-tiba ataupun terus duduk di kaki Yesus, tidak. Karena pada mulanya ada pemberontakan di dalam 2 adik-beradik ini. Mereka terkenal dengan pemberontak. Jadi saya percaya sewaktu Yesus masuk, Maria berada di Bakloni, berada di kaki 5 kata orang. Jadi sewaktu Yesus semakin menyampaikan firman-Nya, maka roh pemberontakan Maria keluar. Dan dia semakin suka, dia semakin rindu, dia merasa terbebas dari pemberontakannya. Itulah sebabnya semakin saat demi saat, hari demi hari, semakin tambah cinta kepada Yesus, kata lagu itu. Maka sampai secara dia tak sadar, dia sudah berada dekat kaki Yesus. Perhati diri kita, saudara. Adakah kita suka mendengar firman Tuhan ataupun tidak? Banyak jemaat mengatakan, khotbah biarlah 30 menit saja. Karena lebih daripada itu mereka kehilangan konsentrasi. Apabila kita menyatakan seperti ini, ada tanda-tanda ada roh Maria di dalam diri kita. Tetapi cara untuk meningkir roh pemberontakan di dalam Maria ialah mendengar firman Tuhan. Haleluya.
Nah, yang terakhir ialah setelah Tuhan menyuruh Yehezkiel untuk menyampaikan firman kepada tulang-tulang kering. Maka setelah Yehezkiel menyampaikan firman Tuhan kepada tulang-tulang kering ini, maka kedengaranlah bunyi berderak-derak. Maka bercantumlah tulang yang lain dan tulang yang lain. Tetapi sudah ada bentuk, tetapi belum ada kehidupan. Maka kata Tuhan kepada Yehezkiel sekali lagi, bernubuatlah kepada napas hidup. Bernubuatlah kepada napas hidup. Apakah napas hidup itu, saudara? Napas hidup itu ada dua pengertian. Suatu di dalam bahasa Yunani ataupun Ibrani ada ruah. Ruah. Maksud itu adalah roh Allah. Ruah itu ialah roh Allah yang dihembuskan. Itu juga bermaksud Roh Kudus. Dan maksud yang kedua ialah nesama. Nesama itu ialah roh Tuhan yang dihembuskan kepada Adam dan Hawa. Kepada Adam, maka Adam manusia itu hidup. Itu nesama. Tetapi di sini apa yang dimaksudkan oleh Tuhan ialah bernubuatlah kepada Roh Kudus. Bernubuatlah kepada Roh Allah. Karena hanya Roh Kudus yang memampukan menghidupkan tulang-tulang kering tadi. Nah, di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua, setelah bumi ini, alam semesta ini masih kosong, ingat bahwa Roh Allah sudah ada pada masa itu. Roh Allah ada pada masa itu. Dan Kejadian pasal 1 ayat kedua ada disebut di sana Roh Allah. Dan Roh Kudus juga yang membangkitkan Yesus daripada kuburan. Dan Roh Kudus ini yang menghembuskan kepada tulang-tulang kering ini adalah Roh Kudus yang sama yang dicurahkan kepada murid-murid pada waktu Pentakosta. Maka Roh Kudus ini yang disebut parakteklos, paralektos, ya, Roh Kudus ataupun paralektos yang bermaksud penghibur, penolong, penasihat, pembela, pembimbing, dan pengajar. Itu Roh Kudus, saudara. Dan marilah kita ingin sekali, saudara, untuk dipenuhi dengan Roh Allah ini. Hanya dengan Roh Kudus. Harus diingat, sebelum Yesus dibaptis dengan air dan Roh Kudus, Yesus tidak memulakan pelayanan. Hanya setelah dia dibaptis dengan air dan Roh Allah memenuhi dia, maka Yesus memenuhi pelayanannya. Melakukan pelayanannya. Begitu juga dengan Rasul Paulus. Sebelum Ananias berdoa pengurapan Roh Kudus kepada Paulus, Paulus belum melayani Tuhan. Nah, begitu juga di dalam Kejadian pasal 31 ayat 25. Di sini kita tahu bahwa Bezalel adalah arsitek pertama membuat tabut suci. Dia dipenuhi dengan kepakaran. Dia dipenuhi dengan pengertian, dia diurapi dengan pengetahuan dan membuat perancangan di dalam membuat tabut Allah. Dan begitu juga dengan Yosua, dengan roh kebijaksanaan, dan Israel mendengarnya karena roh Allah dicurahkan kepada Yosua. Begitu juga dengan Gideon, roh Tuhan menguasai Gideon karena sewaktu orang Midian menyerang kampung Gideon, Gideon melarikan diri. Tetapi setelah Roh Allah mengurapi Gideon, maka Gideon dengan 300 tentara boleh menewaskan ribuan tentara musuh. Itulah yang terjadi apabila Roh Allah memenuhi kita. Marilah kita rindu untuk dipenuhi oleh Roh Allah, karena apapun kekurangan kita akan dipenuhi oleh Roh Allah. Nah, bagaimana kita mendapat pengurapan Roh Kudus? Yang pertama kata Petrus waktu khotbah di waktu Pentakosta, bertobatlah dan hendaklah diri kita dibaptis. Dan di dalam Lukas pasal 11 ayat ke-9 yang ke-13 ialah kita harus minta. Kita harus mencari dan ketuk Roh Kudus itu. Dan Yohanes 7:37 ayat sampai yang ke-39 kita harus haus.
haus datang kepada Yesus. Karena Yesus adalah sumber yang memuaskan dahaga kita. Dan kalau sudah haus, kita harus minum. Nah, kita ada kerinduan yang benar-benar untuk diurapi oleh Roh Kudus. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan, tanpa Roh Kudus, pada zaman ini, satu pun tidak akan menjadi kenyataan. Dan kita gagal melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Haleluya. Haleluya, saudara. Haleluya. Haleluya. Oh, mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus. Bapa, pada saat ini kami berdoa supaya Roh-Mu Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu berbicara kepada kami, Tuhan. Bukan sekadar berbicara, tapi memenuhi kami, ya Tuhan. Karena kami sadar pada saat hari ini, ya Tuhan Yesus, pekerjaan kutuk itu senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, Tuhan. Karena kutuk, sama ada itu kutuk datang daripadamu, kutuk datang daripada bermacam-macam arah. Dan kami seakan-akan dikepung dengan roh kutuk ini, Tuhan. Tetapi kami percaya dengan kematian Yesus Kristus, Dia membawa kuasa kutuk itu dikuburkan dan Dia bangkit menewaskan kuasa kutuk itu. Maka itulah sebabnya biarlah kami senantiasa dikuasai oleh Roh Kudus dan dipenuhi dengan firman-Mu, ya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami berdoa umat-Mu dan gereja-Mu Tuhan Yesus semakin bersatu di dalam iman, bersatu di dalam pikiran, ya Tuhan. Karena apabila kami berada di dalam Kristus, ada nasihat, ada persekutuan kasih, ada belas kasihan, ya Tuhan. Sebagai anak-anak yang percaya dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, angkatlah kami menjadi anak-Mu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.
hidup